Astaga, langit dan bumi dipenuhi dengan aura kuno, dan keheningan yang tampaknya abadi tiba-tiba pecah. Pita yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Mereka semua menuju ke tempat yang jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kontur kota raksasa bisa dilihat di kejauhan. Skala kota itu cukup besar. Kita hampir sampai. Wen Qingxuan berseru dengan gembira. Setelah menempuh perjalanan tanpa henti selama 2 hari, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Melihat ini, Mu Chen dan yang lainnya mau tak mau melepaskan beberapa napas lega. Bepergian tanpa henti melalui Teluk Suci kuno sangat sulit, dan berbagai bencana yang bahkan dapat mengancam penguasa duniawi telah datang terus-menerus tanpa peringatan apapun. Bahkan, selama 2 hari perjalanan mereka bertemu dengan setidaknya 5 bencana yang berbeda. Salah satunya, zona petir yang menghancurkan, hampir membuat mereka kehilangan beberapa anggotanya. Tetapi untungnya, mereka semua akhirnya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ketika Mu Chen dan rombongannya perlahan mendekati daerah itu, mereka bisa merasakan bahwa tim orang lain meluncur melalui langit dari arah lain, menuju ke kota kuno dan hancur juga. Mu Chen juga bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang gagah berani di dalam kota. Seperti yang diharapkan, banyak tim telah memilih untuk bertemu di sini di Gathering Point, Mu Chen berpikir dalam hati sambil menyipitkan matanya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa Gathering Point dipenuhi dengan orang-orang yang rumit. Hati-hati, kalian semua, melihat kota, yang semakin dekat, Mu Chen menggunakan telepati untuk memberitahu anggota timnya. Luo Li, Wen Qingxuan, dan yang lainnya mengangguk. Fakta bahwa mereka bisa datang ke Teluk Suci kuno berarti tidak ada kelompok yang bisa dianggap lemah. Jadi, jika konflik muncul, situasinya pasti akan menjadi sangat rumit dan serius. Lampu-lampu, yang semuanya telah berubah menjadi terbang di langit, lalu tiba-tiba jatuh di gerbang kota. Saat mereka mendekat, Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang halus namun sangat kuat di udara di atas kota. Fluktuasi energi spiritual sangat kacau, dan jika seseorang hanya menerobos masuk, kemungkinan besar dia akan dihadapkan dengan dampak energi spiritual yang serius. Itu adalah susunan spiritual yang rusak. Level mereka sangat tinggi. Sepertinya mereka tidak lebih lemah dari yang ada di kota Teluk Suci. Mata indah Lingxi terkunci pada gejolak spiritual yang kacau saat dia berbicara dengan suara yang lambat dan terkejut. Mendengar ini, Mu Chen mengangguk ringan. Meskipun susunan spiritual kuno dan hancur, dia masih bisa merasakan aura berbahaya yang datang darinya. Tapi, dia tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, di zaman purba, ini adalah salah satu medan perang terakhir antara The Great Thousand World dan Extraterritorial Rache. Oleh karena itu, memiliki susunan spiritual semacam ini benar-benar masuk akal. Ayo pergi, kata Mu Chen. Di gerbang kota yang rusak, sementara tim terus turun dan masuk ke kota, Mu Chen melambaikan tangannya dan memasuki kota, diikuti oleh kelompoknya. Segera setelah memasuki kota, mereka disambut oleh pemandangan kehancuran total, tetapi pemandangan yang mengungkapkan kota yang dulu makmur dari zaman purba yang mulai mengalami kebangkitan. Banyak menara tinggi berdiri tegak di kota. Dikatakan bahwa kekuatan teratas di era primordial telah membayangkan membangun menara pelatihan pribadi untuk diri mereka sendiri. Dengan demikian, masing-masing menara mewakili kekuatan tertinggi yang pernah tinggal di sini. Kota itu hidup kembali karena semua orang yang datang dari berbagai tempat dan berkumpul di sini. Kebisingan para pengunjung menyebar ke seluruh kota. Ada tempat yang disebut zona perdagangan di dalam kota ini. Banyak tim menemukan pernak-pernik yang tidak diketahui dari eksploitasi sejarah di sana. Pernak-pernik ini bisa menjadi harta karun sejati atau sampah yang sama sekali tidak berguna, tetapi terlepas dari itu, ini patut dikunjungi. Wen Qingxuan menunjuk jauh ke dalam kota dan berbicara sambil tersenyum. Dia jelas telah mengumpulkan informasi yang luas mengenai Gathering Point ini. Ketertarikan Mu Chen sedikit terguncang ketika mendengar ini. Karena Teluk Suci kuno cukup luas, ada terlalu banyak master tak terkalahkan yang jatuh di wilayah tersebut. Itulah sebabnya ada banyak harta sejarah yang tersisa di daerah tersebut. Namun, jika mereka yang menemukan harta karun ini tidak memiliki pandangan jauh ke depan untuk memahami kekuatan artefak, mereka akan dengan bodohnya memperlakukannya sebagai sampah yang tidak berguna. Jadi, Mu Chen berpikir bahwa, jika dia cukup beruntung untuk mendapatkan beberapa harta ini, itu akan menjadi berkah yang besar. Serahkan masalah pengumpulan informasi kepada kami.
Keluarga Wen memiliki beberapa sumber yang kredibel yang dapat kami coba dapatkan informasinya. Kalian bisa menunggu kami di zona perdagangan, kata Wen Qingxuan. Baiklah, Mu Chen mengangguk. Sampai jumpa, kalau begitu. Wen Qingxuan melambaikan tangan kecilnya saat dia memimpin Wen Ziyu dan yang lainnya ke sisi lain kota. Setelah dia melihat dia pergi, Mu Chen berbalik dan memimpin Luo Li, Ling Xi, dan Long Xiang menuju zona perdagangan. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan kuno yang rusak, kerumunan yang keras bisa terdengar. Di reruntuhan alun-alun, banyak orang berkumpul dan berjalan di sekitar area tersebut. Ada cukup banyak orang. Jelas bagi kelompok Mu Chen bahwa area ini adalah zona perdagangan yang telah dibicarakan oleh Wen Qingxuan sebelumnya. Mu Chen, Luo Li, dan Ling Xi saling bertukar pandang. Batu-batu besar berserakan di sekitar alun-alun. Beberapa orang sedang duduk bersila di atas batu besar. Di depan batu-batu besar, beberapa pernak-pernik aneh dipajang. Semua item memancarkan aura kuno dan tampak berbintik-bintik dan menua. Mu Chen berhenti di depan salah satu batu besar dan melihat barang-barang yang ditampilkan. Ada banyak item yang berbeda. Beberapa di antaranya jelas merupakan benda suci, karena dia bisa merasakan untaian fluktuasi energi spiritual yang memancar dari benda-benda tersebut. Mu Chen secara acak mengambil pedang panjang bergagang hitam. Ada retakan pada bilahnya dan warnanya kusam, tetapi energi spiritual kecil yang sesekali berdenyut dari pedang membuatnya tampak tidak biasa. Hei, temanku, apakah kamu tertarik dengan pedang ini? Bilahnya ditempa dengan besi dingin dan batu bintang Nine Nether, yang dapat memotong apa saja. Pada puncaknya, itu pasti harta karun yang lebih kuat daripada benda suci tingkat tinggi manapun. Itu bahkan bisa dimiliki oleh penguasa surgawi. Di belakang kios, seorang pria berjubah abu-abu tersenyum ketika dia mencoba menjual pedang kepada Mu Chen. Di dunia seribu besar, sangat jarang menemukan benda yang lebih tinggi dari benda suci tingkat tinggi. Barang-barang ini dikenal sebagai artefak ilahi yang langka. Karena ini sangat langka dan kuat, beberapa penguasa surgawi bahkan tidak memilikinya. Mu Chen menduga bahwa pedang Kaisar Langit di tangannya seharusnya merupakan artefak ilahi yang langka. Pada puncaknya, itu pasti akan menjadi artefak surgawi langka teratas. Sementara dia memegang pedang panjang hitam di tangannya, Mu Chen tersenyum dan bertanya dengan acuh tak acuh, berapa? Ini sangat murah, hanya 50 juta tetesan cairan spiritual. Pria berjubah abu-abu dengan cepat menjawab. Mu Chen tersenyum dan meletakkan pedangnya dengan santai. Kemudian, dia berbalik dan pergi bersama Luo Li dan yang lainnya tanpa sepatah kata pun. Meskipun pedang hitam itu mungkin adalah artefak suci kuno, tidak peduli seberapa kuatnya, pedang itu pasti sudah memiliki kekuatannya dan telah dihancurkan, karena jelas bahwa waktu telah membuatnya menjadi pedang yang tidak berguna. Melihat Mu Chen pergi tanpa ragu-ragu, pria berjubah abu-abu mengutuk pelan dan mundur ke sudut. Mu Chen kemudian berjalan melalui sisa zona perdagangan yang ramai. Dalam perjalanan, ia melihat banyak jenis harta karun kuno dari berbagai kios. Namun, kebanyakan dari mereka adalah artefak yang tidak berguna. Tapi, tidak semua item yang dia lihat tidak berguna. Paling tidak, Mu Chen melihat dua artefak yang tidak biasa di kios terakhir. Dia menduga bahwa kedua benda itu pasti milik penguasa surgawi, dan penguasa surgawi ini bukan dari tingkat yang rendah. Dia bisa menebak ini karena dia bisa mengatakan bahwa kedua benda itu, yang merupakan penggaris dan tongkat, pastilah artefak suci yang langka sebelum mereka dihancurkan. Meskipun dia tahu bahwa kedua benda itu tidak sederhana, Mu Chen tidak berusaha mendapatkannya. Ini karena ada terlalu banyak orang yang ingin mendapatkannya juga. Orang-orang ini semua tampaknya sangat kaya, dan karena Mu Chen tidak memiliki kemampuan finansial untuk menghabiskan sejumlah besar uang untuk beberapa artefak kuno rusak yang tidak diketahui, dia harus terus berjalan. Selain itu, bahkan jika dia mendapatkannya, dia perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk memperbaikinya, yang juga tidak dia miliki saat ini. Saat ini, Mu Chen melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa mereka hampir keluar dari zona perdagangan. Tepat ketika dia ingin memimpin timnya untuk bertemu dengan Wen Qingxuan dan yang lainnya, dia tiba-tiba berhenti di sebuah batu besar yang baru saja mereka lewati. Matanya berbinar sejenak, sementara dia segera menghentikan langkahnya. Di atas batu ini ada kios lain, dan di atasnya ada beberapa benda yang memancarkan aura kuno dan energi spiritual yang redup. Mu Chen mengamati beberapa hal di kios, akhirnya mengarahkan pandangannya ke piring mengkilap yang berlapis lumpur.
Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambilnya dan menyeka lumpur dengan tangannya. Segera, warna mengkilap muncul. Tampaknya menjadi sepotong tembaga yang rusak. Tetapi pelat tembaga itu dipoles hingga menjadi sangat halus dan mengkilap. Di piring, rune kuno dapat diamati, menunjukkan kemungkinan sejarah panjang objek tersebut, yang berasal dari era primordial. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melihat pelat tembaga. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, hatinya tidak bisa menahan diri untuk melompat kegirangan. Ini karena, ketika dia melewati platform batu sebelumnya, dia bisa merasakan getaran di pagoda yang ada di dalam dirinya. Sekarang, ketika dia memegang sepotong pelat tembaga ini di tangannya, getaran pagoda menjadi lebih kuat. Jika dia tidak menolaknya dengan paksa, dia takut pagoda itu akan terwujud. Dengan demikian, jelas bahwa lempengan tembaga itu entah bagaimana berhubungan dengan klan kuno Budur. Mata Mu Chen berbinar sejenak. Kemudian, dia melihat ke pemilik kios di depannya, yang merupakan pria parubaya yang tinggi dan kurus. Mu Chen kemudian bertanya, berapa harga yang Anda bersedia untuk menjual ini? Pria parubaya itu memandang Mu Chen dan menjawab, 80 juta. Mengangkat alisnya, Mu Chen bertanya, apakah itu tidak terlalu mahal? Pria parubaya itu tersenyum dan menjawab kepada Mu Chen, temanku, meskipun aku tidak tahu benda apa ini, seranganku dengan kekuatan penuhku bahkan tidak bisa merusak piring ini sedikitpun. Artinya sangat tidak biasa. Sayangnya, saya tidak tahu cara menggunakannya, kalau tidak, mengapa saya menjualnya? Mu Chen dibungkam oleh logika pria itu. Jelas, tidak ada seorang pun di sini di Teluk Suci Kuno yang dapat dianggap sebagai orang yang lemah atau bodoh. Jelas bahwa pria parubaya di depannya memiliki penilaian yang sangat baik mengenai nilai barang ini. Jadi, Mu Chen tidak banyak bicara lagi, tetapi melambaikan lengan bajunya dan mengirim botol giok terbang ke arah pria parubaya itu. Kemudian, Mu Chen dengan cepat meraih pelat tembaga dan berkata, saya membeli ini. Namun, pada saat yang sama, sebuah telapak tangan terulur dari belakangnya tiba-tiba, seolah-olah telah berteleportasi melalui ruang angkasa. Telapak tangan meraih pelat tembaga dari tangan Mu Chen, sementara suara tenang dan tanpa emosi bergema pada saat yang sama, aku menginginkan ini. Aku ingin barang ini. Ketika suara acuh tak acuh terdengar, sebuah telapak tangan mencapai ruang, meraih potongan tembaga di tangan Mu Chen. Tangan itu secepat kilat, membuat orang lengah. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan bereaksi ketika seseorang merebutnya secara terang-terangan. Namun, Mu Chen jelas bukan orang biasa. Ekspresinya berubah dingin saat telapak tangan terentang. Kilatan tajam muncul di matanya yang gelap. Dia mengabaikan potongan tembaga yang akan diambil, dan dia dengan cepat menarik tangannya yang lain. Pada saat yang sama, pagoda suci muncul di matanya. Energi spiritual yang besar dan kuat mengalir ke telapak tangannya seperti banjir. Berdengung, energi spiritual terwujud dan berkumpul di telapak tangan Mu Chen seolah-olah berubah menjadi pisau yang nyata. Bilah cahaya spiritual bergetar, dan bahkan ruang itu terkoyak. Jika bilahnya membuat kontak, bahkan lengan penguasa duniawi lengkap akan terputus dalam sekejap. Pisau tajam itu menyerang dengan keras saat suara terkejut terdengar. Hah! Jelas bahwa orang yang menyerang telah ketakutan oleh serangan balik sengit dan tegas Mu Chen. Jika dia bersikeras mengambil potongan tembaga, pada saat sukses, Mu Chen akan memotong tangannya dan masih menyimpan potongan tembaga. Huff! Orang itu merenung, lalu dia menunjuk. Energi spiritual yang luar biasa berkumpul dan menyerang dengan kejam ke arah bilah telapak tangan Mu Chen. Menabrak, jari-jari dan telapak tangan saling beradu secara brutal. Riak energi spiritual segera meledak saat ruang terfragmentasi dan hancur seperti kaca. Puing-puing ruang berserakan saat Mu Chen dan bayangan itu buru-buru mundur. Melambaikan lengan bajunya, energi spiritual yang deras melolong, menangkis puing-puing ruang yang tajam. Saat ia mundur, Mu Chen kemudian memelototi orang yang telah memukul saat matanya menyipit. Dia menemukan bahwa orang itu tidak asing tetapi adalah Tuan Muda Mo Xin dari klan kuno Budur. Mo Xin menatap Mu Chen tanpa ekspresi saat kilatan dingin muncul di matanya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan padaku. Nada suaranya datar, tapi ada rasa bangga. Lagi pula, dengan statusnya, hanya sedikit anak muda klan Budur kuno yang berani merampas apa yang diinginkannya. Sayangnya, Mu Chen tidak ada dalam daftar ini, jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Mo Xin,
dia hanya tersenyum dan berkata dengan santai, "Meskipun kamu dari klan kuno Budur, tampaknya orang tuamu belum mengajarimu apa itu kesopanan. Pelaku, kamu meminta kematian." Mendengar ejekan Mu Chen, tatapan Mo Xin menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di matanya. Wilayah itu tiba-tiba menjadi dingin. Ada banyak orang di area perdagangan ini, jadi ada banyak pasang mata. Saat ini, konfrontasi antara keduanya segera menarik banyak perhatian, tetapi tidak ada yang berbicara untuk mencegahnya. Sebaliknya, mereka tertarik padanya. Lagi pula, tidak ada aturan di Teluk Suci kuno ini. Kebenaran yang sulit adalah bahwa hanya kekuatan yang dihormati. Banyak penguasa telah mendengar tentang Mo Xin. Bagaimanapun, ini adalah tuan muda dari klan Budur kuno. Dengan demikian, mereka tahu kekuatan Mo Xin, tetapi yang membuat mereka penasaran adalah pemuda bernama Mu Chen. Dia hanya penguasa dunia bawah. Dari mana keberaniannya berasal, baginya untuk mengejek Mo Xin di depan umum. Banyak tatapan berkumpul di area ini, dan di sebuah batu tidak jauh dari sana, ada sejumlah sosok yang berhenti dan melihat ke arah itu. Ketika mereka melihat konfrontasi antara Mu Chen dan Mo Xin, wajah mereka berubah. Sebuah suara halus tapi putus asa terdengar, orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Mengapa dia pergi dan memprovokasi Mo Xin? Suara itu milik seorang gadis muda cantik yang berbicara sambil menatap cemas ke arah mereka. Gadis ini adalah Qingling dari klan kuno Budur. Di sampingnya, seorang wanita cantik berjubah putih dan memancarkan aura dingin secara alami adalah King Xuang dari klan kuno Budur. Dia melihat situasi di sana saat dia sedikit mengernyit. Sebagai anggota klan kuno Budur, dia secara alami mengetahui kekuatan Mo Xin. Di antara generasi muda di klan, dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan Xuan Luo. Jika itu dia, bahkan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa tetap tak terkalahkan. Mendapatkan keunggulan masih mustahil. Mo Xin dan Xuan Luo berada di puncak sebagai penguasa duniawi lengkap dan hanya berada di bawah keberadaan yang tak terkalahkan seperti penguasa surgawi. Mu Chen telah bentrok dengan dia, dan konsekuensinya akan mengerikan. Memikirkan hal ini, King Xuang menggigit bibir merahnya dengan ringan dan hendak melangkah keluar. Dia telah berjanji pada Bibi Xuan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Mu Chen agar dia tidak menjadi sasaran Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi, meskipun dia tahu bahwa menyinggung Mo Xin akan merugikan, dia tetap memilih untuk maju. Melihat ini, Qingling mau tidak mau ingin menahan King Xuang. Bagaimanapun, dia jelas bahwa itu akan menekan King Xuang untuk berkonflik dengan Mo Xin. Namun, King Xuang hanya melambaikan tangannya, yang membuat Qingling berhenti. Dia hanya bisa menginjak kakinya dengan enggan, memelototi Mu Chen di tengah badai. Siapa sangka mereka baru saja tiba dan sudah diseret ke dalam konfrontasi ini oleh Mu Chen. Dia dengan cepat mengikuti King Xuang, tetapi saat itu, King Xuang tiba-tiba berhenti sebelum berhenti di jalurnya. "Saudari King Xuang, ada apa?" Qingling bertanya dengan bingung. Apakah Sister King Xuang berubah pikiran lagi? Tapi Mu Chen adalah putra Bibi Jing, dan dari garis keturunan King. Akan sulit untuk melihatnya diserang tanpa melakukan apapun. Pada titik ini, Qingling merasa sangat bertentangan. Namun, King Xuang tidak memperhatikan gejolak internal Qingling. Dia melihat dengan dingin ke arah kanan. Qingling mengikuti tatapannya dan ekspresinya berubah. Tidak jauh, beberapa sosok berdiri. Memimpin mereka, seorang pria tampan berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia tersenyum pada King Xuang, dan dia tidak bisa lagi melangkah keluar. "Ini Xuan Luo, kenapa dia ada di sini?" seru Qingling, wajahnya memelintir karena terkejut. Ekspresi King Xuang menjadi lebih dingin karena dia tahu apa arti tatapan Xuan Luo. Jika dia ingin membantu Mu Chen, yang terakhir akan mencegatnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan tatapannya berkedip sejenak, tapi dia tidak melangkah keluar lagi. Dia tahu itu sia-sia, dan dia tidak bisa menerobos begitu Xuan Luo mencegatnya. "Mu Chen, saya harap Anda akan menemukan kesempatan untuk keluar dari sini sesegera mungkin." King Xuang memandang Mu Chen di tengah badai dan menghela nafas. Xuan Luo, setelah melihat King Xuang berhenti, dengan santai menarik kembali pandangannya. Dia melihat ke arah Mu Chen di kejauhan saat dia bergumam di dalam hatinya, apa yang diperebutkan kedua orang ini. Karena jarak, dia tahu bahwa Mu Chen dan Mo Xin berlomba-lomba untuk sesuatu, tetapi dia tidak jelas tentang apa itu.
Dia juga tidak yakin apakah Mo Xin ingin dengan sengaja mencari masalah dengan Mu Chen. Di tengah keraguan Xuan Luo, sebuah suara lembut namun menawan terdengar di sampingnya. Apakah dia pelaku terkenal dari klan kuno Budur Anda? Orang yang berbicara adalah seorang wanita dengan gaun hitam. Dia memiliki kulit yang indah, kulitnya seindah batu giok putih, dan alisnya melengkung seperti bulan. Ketika dia tersenyum, sudut matanya dipenuhi dengan sedikit rayuan, tetapi dia memiliki sikap yang elegan dan polos. Dengan cara ini, petunjuk menggodanya bahkan lebih memikat. Dia cantik alami. Haha, sepertinya Nona Siner tahu banyak tentang berita di klan kita. Xuan Luo tersenyum. Siner mengedipkan matanya yang cerah dan berkata, lagi pula, aku juga calon gadis suci dari klan kuno Roh Agung. Tidak mengherankan bahwa saya akan mengetahui informasi ini. Xuan Luo mengangguk sambil tersenyum. Wanita dalam gaun itu, bernama Bai Siner, adalah salah satu calon gadis suci dari klan kuno Roh Agung. Dikatakan bahwa jika dia bisa menyelesaikan tugasnya di Teluk Suci kuno kali ini, dia akan dipilih sebagai gadis suci dari klan kuno Roh Agung. Hanya seseorang dengan status seperti ini yang layak untuk asosiasi Xuan Luo. Dan, Bai Siner tersenyum, tapi tatapannya terfokus pada gadis cantik di samping Mu Chen. Ada kilatan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Gadis di sebelahnya adalah saingan terbesarku di Teluk Suci kuno kali ini. Penguasa dunia bawah bukanlah ancaman. Bagaimana dia bisa memiliki peluang melawan Nona Siner? Xuan Luo tersenyum saat tatapannya menyapu Luoli. Dia terpesona oleh Luoli tetapi dengan cepat menyembunyikannya. Saudara Xuan Luo, Anda pasti tahu apa yang harus dikatakan untuk menyenangkan saya. Bai Siner menutup mulutnya dan terkikik, sama lucunya dengan peri. Saat keduanya berbicara, lebih banyak orang berkumpul di area perdagangan. Niat membunuh yang tidak menyenangkan di mata Mo Xin semakin kaya saat dia tiba-tiba melangkah maju. Ledakan, fluktuasi energi spiritual yang kuat meletus seperti gunung berapi saat tersapu. Banyak penguasa ketakutan saat suara Mo Xin bergemuruh dengan kemarahan yang mengerikan. Jika kamu menolak untuk bekerja sama, maka aku akan membawamu kembali ke klan kuno Budur dan melemparkanmu ke balik jeruji besi. Pelaku celaka yang sombong. Ledakan, energi spiritual yang sekuat letusan gunung berapi mengamuk di area perdagangan. Ruang bergetar, dan banyak wajah penguasa berubah saat mereka mundur dengan cepat. Bahkan penguasa duniawi lengkap memandang Mo Xin dengan waspada. Tuan muda klan kuno Budur memang memiliki reputasi yang layak. Di tengah banyak tatapan ketakutan, tatapan Mo Xin terkunci pada Mu Chen, matanya setajam elang. Pada saat berikutnya, dia melangkah keluar dan menyerang Mu Chen. Dia bergerak sangat cepat, bahkan penguasa duniawi lengkap hanya bisa melihat beberapa bayangan yang kabur. Dia sangat cepat. Banyak penguasa terkejut dan berseru dengan keras. Saat menghadapi kecepatan seperti itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk membela diri sebelum serangan fatal Mo Xin mendarat pada mereka. Kamu bahkan tidak cukup layak untuk berbicara dengan Mu Chen. Menghadapi Mo Xin, yang menyerangnya dengan cepat, Ling Xi adalah orang pertama yang membalas dengan marah. Jika mereka harus membandingkan status mereka, Mu Chen tidak kalah dengan Mo Xin di klan kuno Budur. Namun, jelas bahwa Mo Xin membenci Mu Chen, berdasarkan nada menghinanya. Dengan demikian, wajah Ling Xi menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya melebur ke dalam angkasa dan susunan spiritual segera terbentuk, menyelimuti Mo Xin di dalamnya. Mengaum, dalam susunan spiritual, energi spiritual yang kuat berkumpul dengan cepat, kemudian terwujud menjadi naga singa. Saat naga singa mengaum, aumannya memancarkan aura ganas. Kemudian, naga singa energi spiritual tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir, lalu menyerang Mo Xin dengan ganas. Arai spiritual, trik sepele seperti itu menghadapi naga singa yang menyerang, Mo Xin tersenyum mengejek. Kemudian, tanpa henti, dia memberikan pukulan. Energi spiritual yang mengamuk berkumpul di tinjunya, sementara lingkaran cahaya yang cemerlang namun berbahaya berkedip-kedip di sekitarnya. Ledakan, pukulan brutal Mo Xin mendarat di kepala naga singa. Saat energi spiritual bergetar, ruang itu hancur. Kemudian, naga singa yang ganas itu meledak dan segera berubah menjadi titik-titik cahaya. Susunan spiritual yang telah disiapkan Ling Xi dengan tergesa-gesa jelas bukan ancaman bagi Mo Xin. Karena kamu sangat ingin membelanya, aku akan berurusan denganmu dulu. Setelah menyelesaikan naga singa dengan mudah dengan satu pukulan, Mo Xin kemudian berteleportasi melalui ruang dan muncul di hadapan Ling Xi.
Pukulan lain yang diresapi dengan energi spiritual yang menakutkan melonjak ke arah dada Lingxi. Niat membunuh berkecamuk di mata Mo Xin. Jelas bahwa dia sebenarnya bermaksud menyakiti wanita ini. Serangan Mo Xin begitu cepat dan ganas, dibandingkan dengan lawan Lingxi sebelumnya, Wu Tong, dia jelas berada di kelasnya sendiri. Merasakan pukulan energi spiritual yang mendominasi mendekatinya, alis Lingxi menyatu. Dia kemudian membentuk banyak segel energi spiritual, karena dia tidak berniat untuk mengambil sikap bertahan. Lingxi tahu bahwa begitu dia mengaktifkan kartu truf susunan spiritual ini, bahkan Mo Xin harus membayar mahal. Tentu saja, dia juga akan terluka parah setelah menerima pukulan Mo Xin. Ini adalah pertarungan yang akan menyebabkan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Namun, saat serangan Mo Xin mendekati Lingxi, sebuah lengan meraih pergelangan tangan Lingxi dari belakang. Dengan goyangan lembut, lengan ini mendorong Lingxi kembali ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, Mu Chen bergegas keluar dari belakangnya, seperti citah yang berburu mangsa. Aura tidak menyenangkan muncul di tatapannya saat dia menyerang Mo Xin. Akhirnya, tidak lagi bersembunyi di belakang seorang wanita. Melihat Mu Chen, seringai mengejek Mo Xin tumbuh lebih intens. Namun, serangannya tidak melemah, karena fluktuasi energi spiritual di sekitar tinjunya hanya menjadi lebih ganas. Jelas bahwa dia bermaksud membunuh Mu Chen dengan satu pukulan. Mu Chen tanpa ekspresi, sementara pagoda kristal muncul di matanya. Energi spiritual di dalam tubuhnya beredar dan meningkat, dan energi seperti kristal melonjak di tubuhnya seperti banjir. Di hadapan pukulan kuat Mo Xin membalas pukulan itu. Energi spiritual seperti kristal berkumpul di tinjunya, menyebabkan seluruh lengannya mengkristal, sementara fluktuasi yang tidak bisa dihancurkan mengguncang seluruh ruang. Cahaya kristal yang terpancar beriak dengan fluktuasi mistis, yang bahkan energi spiritual di surga dan bumi tidak berani menodai. Itu memang pagoda suci. Setelah melihat ini, tatapan Mo Xin berkedip. Di klan kuno Budur, hanya pagoda suci yang memiliki segel cahaya yang begitu murni dan kuat. Begitu seseorang bersentuhan dengannya, energi spiritual di dalam diri mereka akan segera disegel. Tapi, tidak ada gunanya melawanku. Mo Xin mendengus dingin, sementara cahaya hitam muncul di matanya. Dalam cahaya hitam, sebuah pagoda muncul. Namun, pagoda ini sepenuhnya gelap. Ini adalah pagoda gelap. Itu mirip dengan pagoda suci dan sangat langka di klan kuno Budur. Hanya garis keturunan paling murni dari garis keturunan Mo yang bisa mengolahnya. Pagoda kegelapan ini juga memiliki kekuatan penyegelan. Itu tidak seterang dan semurni pagoda suci, tetapi lebih ganas. Cahaya gelap melonjak di sekitar Mo Xin saat lengannya berubah warna menjadi hitam pekat. Asap hitam samar juga tertinggal di sekelilingnya, yang tampaknya sangat korosif. Saat gumpalan itu melayang di udara, bahkan ruang di sekitarnya pun terkorosi. Menabrak, tinju yang mewakili cahaya dan kegelapan bertabrakan secara brutal satu sama lain. Cahaya gelap dan cahaya kristal yang kuat meletus dan mencoba saling melahap. Tanah di bawah kaki mereka mulai runtuh, sementara retakan besar seperti jaring laba-laba menyebar di tanah. Gelombang kejut energi spiritual yang liar dan tak tertandingi menyapu seluruh ruang, sementara tubuh Mu Chen dan Mo Xin bergetar. Mu Chen mundur selusin langkah saat batu-batu besar di belakangnya hancur menjadi debu. Kamu hanyalah penguasa dunia atas, namun kamu berani melawanku. Mo Xin, yang hanya mundur beberapa langkah ke belakang, sekarang berada di atas angin dalam bentrokan langsung ini, jadi dia menyeringai dingin. Berdengung. Namun, saat dia selesai berbicara, dia bisa merasakan fluktuasi menyebar dari sisi kanannya. Pada saat itu, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul, sementara pukulan mengancam yang berkilauan dengan cahaya kristal yang kuat menyerang ke arahnya. Serangan mendadak ini membuat Mo Xin lengah. Karena Mu Chen jelas sudah mundur, dia harus bertanya-tanya. Siapa yang bisa menyerang saya? Saat pikiran-pikiran yang membingungkan ini melintas di benaknya, Mo Xin tidak berhenti. Dia memberikan pukulan dengan telapak tangannya secara refleks, yang bentrok secara brutal dengan kepalan kristal. Ledakan. Namun, dalam bentrokan ini, Mo Xin berada di pihak yang kalah. Telapak tangannya bergetar saat dia terbang mundur. Adegan itu agak memalukan. Saat dia mundur, ekspresi Mo Xin gelap. Sok berkedip di tatapannya, karena dia bisa merasakan bahwa masih Mu Chen yang telah memukulnya. Bagaimana mungkin ada dua Mu Chen? Kengerian bermekaran di hati Mo Xin. Dia sangat bingung.
Tidak mungkin masih ada satu lagi. Pada saat ini, Mo Xin merasakan fluktuasi energi spiritual lain di belakangnya. Murid-muridnya berkontraksi, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengambil posisi bertahan. Dia kemudian bisa merasakan bahwa energi spiritual agresif yang tak tertandingi baru saja membombardirnya dari belakang. Ledakan. Pada saat itu, kekuatan yang mengerikan meledak, menyebabkan tubuh Mo Xin terbang mundur seperti bola meriam. Tubuhnya menyeret jejak panjang di reruntuhan saat itu, dan seluruh sosoknya terkubur di dalamnya begitu mendarat. Seluruh area perdagangan jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Para penguasa di kerumunan saling memandang, semuanya terguncang. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa konfrontasi mereka akan berakhir sedemikian rupa. Dalam bentrokan pertama, jelas bahwa Mu Chen berada di pihak yang kalah. Namun, tidak ada yang mengharapkan dua Mu Chen lainnya, yang identik dengan Mu Chen dalam penampilan dan kekuatan, muncul untuk mengalahkan Mo Xin dengan cara yang memalukan. Klon energi spiritual apa itu? Mereka sekuat pengguna asli. Salah satu penguasa bertanya-tanya dengan keras. Mereka menatap ketiga sosok itu dengan ngeri. Mereka kagum melihat bahwa ketiga Mu Chen identik dalam hal aura, dan mereka semua memiliki fluktuasi energi spiritual yang sama kuatnya. Di kejauhan, King Xuang dan King Ling, yang dengan cemas mengamati pertempuran, terdiam. King Ling tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, sementara ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Hasil ini memang tak terbayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan klon energi spiritualnya? King Ling menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Ekspresi dingin King Xuang juga mengungkapkan keterkejutannya saat ini, tetapi dia segera pulih darinya. Dia kemudian menatap Mu Chen dengan penuh arti di lapangan dan berkata dengan mencela diri sendiri, sepertinya kita semua salah. Dia bukan penguasa duniawi atas yang sederhana. Dengan dua klon energi spiritual ini dengan kekuatan yang sama, bahkan jika Mu Chen hanya penguasa dunia atas, efektivitas tempurnya sekarang benar-benar tidak kurang dari penguasa duniawi lengkap. Tidak heran bahwa, dari awal hingga akhir, bahkan ketika menghadapi permusuhan Xuan Luo dan Mo Xin, Mu Chen masih memiliki penampilan yang tenang. Ternyata dia punya modal untuk bersaing dengan mereka selama ini. Memikirkan hal-hal ini, dia menyadari bahwa dia bodoh jika ingin melindunginya, yang sekarang tampak seperti lelucon. King Ling cemberut, saat dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, melihat tiga sosok di medan perang, dia tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat yang sama, ke arah lain, Xuan Luo menatap medan perang. Dia adalah yang paling tenang karena dia sudah tahu tentang informasi Mu Chen. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa Mo Xin secara tak terduga dikalahkan olehnya. Namun, saat matanya menatap dua inkarnasi, cahaya keserakahan dan panas yang tidak dapat dibatalkan memenuhi matanya. Dia kemudian bergumam, ini benar-benar Ki Trinity pelaku ini memang beruntung. Tapi, ketika kamu jatuh ke tanganku, kekuatan super langka ini akan segera menjadi milikku.